Selamat pagi pemirsa, jumpa lagi bersama saya, Lisa Nasidkin Alia, dalam edisi khusus Learning Journal. Pada pertemuan kali ini, tepatnya pada hari Rabu 13 November 2024, kami membahas tentang evaluasi proses reportase mingguan dan juga materi tentang memahami komputer reporting, jurnalisme data dan jurnalisme sains, manajemen produksi, Departemen Produksi pada Divisi Pemberitaan atau News yang dipresentasikan oleh kelompok kelima. Untuk melihat hasil karya jurnalistik mahasiswa pada pertemuan minggu ini, mari kita saksikan bersama cuplikan video reportase berikut. Selamat pagi pemirsa, kami telah melakukan langsung dari wilayah Jakarta Barat, tepatnya Jakarta Pusat, tepatnya di daerah Kemayoran, di mana hujan mengguyur wilayah ini dan banjir terendam sejumlah wilayah dan stasiun Kemayoran terendam air setinggi lebih dari 40 cm. Kami akan mendengar update terkini mengenai situasi banjir di kawasan ini. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami, yaitu Mutiara Rahma. Kepadanya Mutiara Rahma yang ini sudah berada di lokasi. Terima kasih kepada saudara yang bisakah diceritakan bagaimana kondisi banjir di sini dan sejak kapan banjir terjadi serta dampak apa yang sudah terjadi hingga saat ini? Ya, banjir di sini terjadi mulai pukul 10 malam tadi. Air terus naik hingga pagi ini dan sekarang sudah mulai menenggelamkan beberapa rumah. Ini bukan pertama kali banjir di daerah kami. Kami juga sangat khawatir banjir ini terjadi lagi. Pada pertemuan minggu ini, reportase dibawakan oleh kelompok 7. Secara keseluruhan, reportase berjalan dengan lancar, dengan struktur berita yang rapi dan alur yang jelas. Setelah membahas proses reportase mingguan, mari kita beralih ke topik selanjutnya, yakni pembahasan materi. Computer Assisted Reporting atau CAR adalah metode jurnalisme yang memanfaatkan teknologi untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data secara efektif. CAR memungkinkan jurnalis untuk mengolah data yang lebih besar seperti laporan keuangan atau sensus, untuk menemukan pola, tren, atau indikasi permasalahan seperti pemborosan anggaran atau ketimpangan distribusi. Jurnalisme data dan sains menjadi ujung tombak dalam era informasi digital. Dengan mengedepankan data yang valid dan analisis mendalam, jurnalisme data dapat mengungkap fakta yang tersembunyi melalui visualisasi yang menarik, membantu masyarakat memahami isu kompleks seperti perubahan iklim dan ketidaksetaraan ekonomi. Sementara itu, jurnalisme sains menjadi jembatan penelitian dengan masyarakat, melawan disinformasi dan juga meningkatkan literasi sains publik. Kedua pendekatan ini tidak hanya menyebarkan berita, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat, memberdayakan masyarakat, dan juga mendorong keputusan berbasis fakta di era banjirnya informasi digital. Manajemen produksi adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian
yang bertujuan untuk mengelola sumber daya secara efisien untuk menciptakan produk atau layanan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan pasar. Dengan akar sejarah dari revolusi industri hingga era digital, manajemen produksi telah berevolusi melalui fokus kepada biaya, kualitas, hingga kustomisasi massal. Ruang lingkup yang meliputi pemilihan produk, proses, kapasitas, hingga tata letak fasilitas, didukung oleh fungsi utama perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan juga pengendalian. Dengan penerapan yang baik, manajemen produksi dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, menekan biaya, dan menjaga serta meningkatkan kualitas produk perusahaan. Struktur divisi pemberitaan memainkan peran penting dalam mengolah bahan berita menjadi program yang berkualitas. Divisi ini terbagi menjadi dua, yaitu News Gathering dan juga News Production. News Gathering bertugas mencari berita di lapangan, sedangkan News Production bertugas mengolah dan menyajikan berita hingga siap tayang. Demikianlah laporan singkat mengenai pembelajaran saya. Terima kasih telah menyaksikan. Saya Lisana Sidkina Alia pamit undur diri. Sampai jumpa di video learning journal berikutnya.